Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Surepno SEMSIAK selaku dosen pengampu mata kuliah auditing, dan tak lupa teman-teman semua yang berbahagia. Semoga kita semua tetap berada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam makalah kami yang berjudul Perencanaan Audit dan Proses Analitis. Maka dari itu kami berharap teman-teman semua dapat menyimak video kami dari awal sampai selesai. Apabila nanti teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham, bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Sebelum kami mulai presentasi kami, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, ada saya sendiri, Sekar Anissa, dengan dua teman saya, Mbak Nur Habibah dan Mbak Ida Suryati. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu definisi. Di sini saya akan membahas dua definisi, yaitu definisi perencanaan audit dan definisi prosedur analitis. Apa sih perencanaan audit itu? Perencanaan audit menurut standar pekerja lapangan pertama profesional akuntan publik atau SPA menyatakan adanya perencanaan yang memadai. Itu maksudnya pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya, tidak boleh asal. Dan menurut kami, semua pekerjaan atau profesi itu memang harus direncanakan sebaik-baiknya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, ada definisi dari Sukrisno Agus dalam bukunya yang berjudul Auditing. Menurut beliau, perencanaan audit adalah perencanaan yang berlangsung terus-menerus selama audit, dan auditor sebagai penanggung jawab akhir atas audit dapat mendelegasikan sebagian fungsi perencanaan dan supervis auditnya dalam kantor akuntannya. Lalu dari dua definisi tersebut, kita menyimpulkan perencanaan audit adalah total lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan perencanaan audit awal sampai pada pengembangan perencanaan audit dan program audit yang menyeluruh. Lalu yang kedua, ada definisi prosedur analitis. Prosedur analitis dapat didefinisikan sebagai evaluasi informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lain, atau antara data keuangan dengan data non-keuangan. Lalu selanjutnya ada pembahasan perencanaan audit lebih dalam yang akan dijelaskan oleh Mbak Nurul Habibah. Lalu yang kedua, ada definisi dari Sukrisno Agus dalam bukunya yang berjudul Auditing. Menurut beliau, perencanaan audit adalah perencanaan yang berlangsung terus-menerus selama audit, dan auditor sebagai penanggung jawab akhir atas audit dapat mendelegasikan sebagian fungsi perencanaan dan supervis auditnya dalam kantor akuntannya. Lalu dari dua definisi tersebut, kita menyimpulkan perencanaan audit adalah total lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan perencanaan audit awal sampai pada pengembangan perencanaan audit dan program audit yang menyeluruh. Lalu yang kedua, ada definisi prosedur analitis. Prosedur analitis dapat didefinisikan sebagai evaluasi informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lain, atau antara data keuangan dengan data non-keuangan. Lalu selanjutnya ada pembahasan perencanaan audit
lebih dalam yang akan dijelaskan oleh Mbak Nurul Habibah. Yang kedua yaitu perencanaan audit. 3 alasan audit melakukan perencanaan tugas. Yang pertama, auditor mampu mendapatkan cukup bukti yang memadai sesuai dengan kondisinya. Yang kedua, untuk menjaga supaya biaya tetap terjangkau. Yang ketiga, mencegah kesalahpahaman klien. Dan yang selanjutnya yaitu menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit. Yang pertama, auditor menentukan suatu keputusan dalam pemberian jasa kepada klien baru atau pada klien lama. Yang kedua, auditor mengidentifikasi keperluan klien dalam pengauditannya. Yang ketiga, auditor harus sepaham atau menyetujui kontrak kerja kepada klien. Yang keempat, auditor harus merencanakan pengauditan atas laporan keuangan yang diterimanya. Dan yang selanjutnya, memahami bisnis dan industri klien. Beberapa faktor dalam pemahaman atas bisnis dan industri klien. Yang pertama, teknologi informasi antar klien, perusahaan, pelanggan, dan pemasok. Yang kedua, perluasan usaha secara global. Yang ketiga, teknologi informasi dalam mempengaruhi pengendalian internal. Yang selanjutnya yaitu menilai risiko bisnis klien. Risiko bisnis klien yaitu risiko bahwa klien akan gagal mencapai tujuannya. Risiko bisnis klien dapat muncul dari setiap faktor yang mempengaruhi klien dan lingkungannya seperti kemajuan teknologi baru yang merusak keunggulan kompetitif klien. Yang selanjutnya, melakukan prosedur analitis awal. Auditor melakukan prosedur awal agar dapat memahami baik bisnis klien dalam menilai risiko bisnis klien. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur analitis. Pada prosedur analitis terdapat 3 fase diantaranya, yaitu fase perencanaan untuk membantu menentukan sifat, keluasan, dan waktu dalam prosedur pengauditan. Yang kedua, fase pengujian audit sebagai pengujian substantif untuk mendukung saldo akun. Dan yang terakhir, fase penyelesaian audit. Setelah itu, ada 5 jenis prosedur analitis. Apa sih prosedur analitis itu? Prosedur analitis merupakan bukti audit yang sangat bergantung pada pengembangan ekspektasi auditor terhadap saldo akun atau rasio yang seharusnya, tanpa mempertimbangkan jenis prosedur analitis yang digunakan. Dalam setiap kasus, auditor membandingkan data klien. Yang pertama, membandingkan dengan data industri. Membandingkan klien dengan data industri ini dapat memberikan informasi yang berguna untuk menilai kinerja. Selain itu, dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai indikasi kesulitan keuangan dan sebagai penunjang dalam memahami usaha klien. Yang kedua yaitu data yang sama. Di periode sebelumnya, seperti pertama, membandingkan data klien dengan data yang sama pada tahun sebelumnya. Yang kedua, membandingkan saldo tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga, membandingkan rincian total saldo dengan perincian yang sama pada tahun sebelumnya. Yang keempat, dengan menghitung rasio dan hubungan. Yang keempat, dengan menghitung rasio dan hubungan persentase untuk perbandingan dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga, ada hasil ekspektasi yang ditentukan oleh klien. Sebagian besar perusahaan membuat anggaran untuk berbagai aspek operasi dan hasil keuangannya.
karena anggaran mencerminkan akun klien untuk suatu periode. Dan yang keempat, hasil ekspektasi yang ditentukan oleh auditor. Dalam hal ini, auditor membuat estimasi berapa seharusnya saldo akun dengan cara mengaitkan dengan beberapa akun di neraca atau di laporan laba rugi. Yang kelima, ekspektasi hasil dengan menggunakan data non keuangan. Dalam hal ini yang diperlukan adalah memanfaatkan data non keuangan. Dengan memanfaatkan data akan lebih mudah untuk mengestimasi total pendapatan yang tercatat. Selanjutnya saya akan menjelaskan rasio keuangan umum. Prosedur analitis auditor sering menggunakan rasio keuangan yang umum dalam pengauditan laporan keuangan. Rasio ini berguna dalam memahami status keuangan bisnis klien serta melihat laporan dari perspektif pengguna. Saya kira itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang masih bingung dan mau ditanyakan, bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.